hadirin sekalian, ada satu perusahaan keluarga. Jadi ada satu keluarga besar punya satu perusahaan, gitu ya. Kemudian perusahaan itu tuh dipegang sama abang yang paling sulung. Nah, satu waktu abang yang paling sulung nih meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak gitu. Nah, selama ini perusahaan ini juga banyak dibantu sama istrinya juga, si abang ini. Jadi ini keluarga nih sesudah si abangnya meninggal, mereka rapat tentang siapa yang akan menikahi jandanya abang mereka, biar perusahaan itu nggak kemana-mana gitu pengaturannya. Seru juga nih ya. Nih kalau yang denger produser nih bisa dibikin sinetron nih. Akhirnya kemudian si adik-adik ini pada rapat, mereka kemudian mikir siapa nih ya yang mau kita nikahkan sama jandanya abang kita ini. Nah, itu nggak ada yang sudah sampai di usia nikah dan belum menikah gitu ya, selain ponakannya. Jadi anak salah satu adiknya. Kebayang dong paut umurnya. Jadi yang janda ini umurnya di atas 40-an tahun gitu ya, kayak 40 sekian tahun. Si yang anak ini yang mau dinikahkan ini, ponakannya umurnya baru 20-an tahun. Jadi ini jandanya mau dikawinin mau berondong sama anak muda. Wah, si anak ini dipanggil kan sama orang tuanya, sama paman-pamannya. Ayo nak, nih kamu sekarang udah waktunya kamu menikah dan kita udah ketemu nih sama calonnya. Kami minta untuk menikah dengan dia. Si yang anaknya nih seneng aja kan mau dikawinin. Sama siapa ayah? Kamu nak nanti tungguin selesai masa iddahnya, kamu menikah sama jandanya paman kamu. Dia bilang, ya ampun ya, ama bibi. Itu kan umurnya hampir kayak umurnya mama ya. Masa sih mau nikah sama dia gitu? Ya ampun, saya aja masih 20 ya. Dia udah 40-an lebih, ya ampun ya. Masa saya kawin sama dia sih gitu. Kata ayahnya, udah nah, ini demi untuk urusan berlangsungannya perusahaan. Udah deh kamu yang penting kawin dulu aja. Ntar nanti kalau kamu belakangan pengen nikah lagi nggak apa-apa, nanti kita cariin belakangan. Tapi yang pasti kamu nikah aja sekarang dulu. Dipaksa teman-teman, kayak itu deh Siti Nurbaya. Tapi ini bukan Siti Nurbaya, ini Muhammad Nurbaya. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya kawin juga udah dengan paksaan dari keluarganya nih, habis selesai masa iddah tentu aja ya. Selesai kawin nih, tahun 2 tahun 3 tahun baik-baik aja tuh rupanya gitu kan, sampai 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian yang perempuan umurnya udah 60 tahunan, sakit-sakitan. Kadang-kadang ya namanya perempuan kan ya, saya tahu nih, ini saking duduk aja nih, kalau duduknya di bawah nih, saya tahu umur orang tuh dari cara dia duduk. Yang setiap 15 menit ganti posisi, tuh. Wajah bisa dibohongi, dengkulmu tidak. Oh, udah tuh ketahuan tuh, Masya Allah. Dia juga kayak begitu gitu, umur 60-an tahun tuh udah sering sakit-sakitan gitu kan. Akhirnya keluarganya kesian, dia panggil bapaknya nih, manggil anaknya nih, yang adalah suaminya janda tersebut ya, suaminya si ibu itu. Sekarang kan udah gak janda tuh kan, udah kawin 20-an tahun. Dia bilang kayak gini nih, nah sekarang ini kan istri kamu kami dengar mulai sering sakit-sakitan tuh, diurut mulu, dikerokin mulu gitu ya. Ya udah sering sakit-sakitan gitu. Kami mikirin kesiannya sama kamu nih, umur kamu kan masih 40 tahun. Sementara dia udah 60-an tahun. Nah, kalau kamu mau, nak, kamu tinggal sebut aja perempuan mana yang kamu mau, biar nanti kami melamarkannya untukmu. Tenang aja, kamu gak usah ngerasa gak enak sama istri kamu. Nanti kita akan mintain ibu kamu, saudara-saudara, tante-tante kamu yang lain untuk bicara sama dia. Insya Allah dia perempuan baik-baik kok, pasti ngizinin kamu lah untuk mendua gitu, maksudnya ya, untuk poligami gitu. Si anak jawabnya kayak gini, enggak ayah, saya nggak mau.
Kenapa kok kamu bisa nggak mau? Ya ampun ya, saya nggak akan pernah bisa menjumpai perempuan seperti dirinya. Saya nggak akan sanggup untuk menduakan dia. Dan saya juga merasa cukup sama dia. Kenapa gitu? Nih, pada kepo nih. Bapaknya dan paman-pamannya. Kenapa bisa begitu? Bukannya kamu itu dulu kawin dipaksa-paksa? Dia bilang, iya betul ya, karena saya kan belum kenal sama dia. Dia bilang saya menjadi suaminya sampai sekarang tidak pernah mendengar dia berkata tidak pada saya. Keren. Ini ya, cewek-cewek keren ini nih. Ini pasti karena mereka udah paham bahwa suami adalah jalan surganya. Karena dia sangat paham bahwa hidupnya adalah antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya akan menanyai saya tentang bagaimana cara saya memperlakukan suami saya. Adapun suami saya caranya memperlakukan saya tidak akan menjadi pertanyaan Allah pada saya. Maka saya tidak akan peduli kepada apa yang tidak menjadi pertanyaan saya. Dan saya hanya akan fokus kepada sesuatu hal yang akan saya dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia bilang dari awal saya menikah dengannya, tiap saya lihat mukanya dia senyum. Keren banget gak sih? Ayo nih, cewek-cewek tukang ngambek sama suami minggir. Minggir. Cewek-cewek tukang ngomel sama suami. Ya Allah, nggak jalanmu. Mari putar balik. Mari putar balik ya. Mari menjadi lebih baik teman-teman saya sekalian. Masya Allah, menyaksikan Allah dalam diri suaminya. Dia bilang setiap kali saya lihat dia senyum. Kemudian dia bertanya, lebek Habibi. Ya ampun, dia memperlakukan saya bak raja. Apapun aja yang saya mau, lebek Habibi, marhaba, lebek. Saya dia manjakan, saya dia sayangi, saya dia hormati. Tidak pernah sekalipun 20 tahun saya bersama dengannya, tidak pernah sekalipun dia berkata tidak kepada saya. Cakep. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, luar biasa sekali. Dia bilang dia tidak pernah membantah saya, tidak pernah telinga saya mendengar satupun kata yang tidak menyenangkan pada saya. Tidak pernah sekalipun saya mendengar dia menghina atau sekurangnya kurang menghargai saya. Tidak pernah sekalipun dalam 20 tahun saya bersama dengannya. Dia memperlakukan saya bak raja di saat-saat dia masih begitu sehat. Akankah ketika dia sakit saya kemudian meninggalkannya begitu saja? Tentu tidak, ayah. Saya akan memperlakukan dia sebagai ratu bagi saya.